mata pencaharian masyarakat seperti bertani tidak terganggu karena adanya infrastruktur yang tidak baik. Tetapi kita tingkatkan infrastruktur itu menjadi lebih baik lagi. Nah, terima kasih pada tahun 2024 ini kami dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang dalam hal ini dipimpin oleh Ibu PJ Bupati Pulang Pisau, Ibu Hajah Nunu Andriani SE MPD, kita melaksanakan berbagai program, berbagai kegiatan dalam rangka kita menyambung konektivitas antar kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa. Dalam hal ini juga kita juga turut andil dalam penanganan stunting, penanggulangan stunting, untuk peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Pulang Pisau, juga ada untuk kemiskinan ekstrim. Ya, kita tadi saya sampaikan bahwa konektivitas, intinya kita menyambungkan jalan dan jembatan yang ada di seluruh Kabupaten Pulang Pisau ini. Ada 8 kecamatan yang harus kita tangani, namun ada juga daerah-daerah yang menjadi prioritas. Daerah-daerah yang menjadi prioritas saat ini adalah penataan kota dari Pulang Pisau itu sendiri dan jalan menuju kecamatan terjauh. Sehingga kegiatan-kegiatan lain sama-sama mendukung, saling mendukung, baik itu kegiatan lintas bidang kita laksanakan dari bidang bina marga, bidang cipta karya, dan juga sumber daya air dan tata ruang. Untuk kegiatan penataan kota Kabupaten Pulang Pisau, kita laksanakan penataan areal untuk Jalan Abel Gawe, untuk peningkatan pedestrian Abel Gawe itu kita akan perbaiki, kita akan perindah sehingga Pulang Pisau itu terlihat bagus ketika orang masuk wilayah pintu gerbangnya Kabupaten Pulang Pisau. Yang selanjutnya kita juga melakukan penataan dari taman-taman yang ada, sehingga kalau orang datang ke Kabupaten Pulang Pisau, ke kota Pulang Pisau ini, orang menikmati indahnya Kabupaten Pulang Pisau, ibu kota Kabupaten Pulang Pisau ini yang berada di pinggir Sungai Kahayan, sehingga orang bisa melihat transportasi air yang masih ada di Kabupaten Pulang Pisau ini. Selanjutnya juga kita melakukan penataan drainase yang ada di kota Pulang Pisau ini. Ada beberapa perumahan yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Kita berkoordinasi dengan Dinas Perkimtan Kabupaten Pulang Pisau bahwa mana daerah-daerah yang menjadi penanganan di PUPR Kabupaten Pulang Pisau, sehingga daerah yang rawan banjir bisa diatasi dengan kerjasama yang baik antar instansi. Yang selanjutnya kita juga menyambungkan jalan menuju food estate. Ada kegiatan prioritas kita di sana, ada kegiatan dak tematik yang dilaksanakan di sana, lebih kurang anggaran yang kita anggarkan di sana lebih kurang 20-an miliar lah untuk kegiatan melanjutkan kegiatan program nasional kita ketahanan pangan food estate untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Di samping itu juga kita lakukan rehab irigasi. Rehab irigasi ini kita koordinasikan dengan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai, dan juga kita koordinasi dengan pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi, sehingga ada koordinasi dan sinergi program antar Kementerian Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Jadi drainase irigasi yang primer, sekunder, tersir, dan kuarter bisa kita laksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Artinya daerah-daerah pertanian, daerah-daerah perkebunan bisa menjadi daerah-daerah yang subur di tempat masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Dan ini juga kita kaitkan dalam program dari Ibu Bupati kita, bahwa
penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ya, kemiskinan ekstrim kita melakukan konektivitas tadi sehingga program-program kabupaten yang sudah berjalan ini mata pencaharian masyarakat seperti bertani tidak terganggu karena adanya infrastruktur yang tidak baik, tetapi kita tingkatkan infrastruktur itu menjadi lebih baik lagi. Nah, di samping itu juga untuk penanganan inflasi. Nah, inflasi ini kan terjadi ketika konektivitas itu kurang baik. Harga di kota Pulang Pisau itu akan sangat jauh berbanding dengan ibu kota Sebangau Kuala ketika infrastruktur di sana itu kurang baik. Makanya untuk itu kita dorong kegiatan infrastruktur yang ada di Sebangau Kuala itu menjadi lancar kembali menuju ibu kota Kabupaten Pulang Pisau. Anggaran yang kita anggarkan di sana cukup besar untuk tahun ini, dan kita juga mudah-mudahan tahun ini mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR sehingga akses ke sana kita berharap tahun depan itu sudah menjadi lebih lancar lagi dari yang ada saat ini. Untuk sinergi antar OPD, kami dari sesuai arahan dari Ibu Bupati bahwa kita harus koordinasi pada tempat-tempat atau desa-desa yang menjadi lokus stunting. Kita bersinergi, kita bekerja sama antar OPD yang ada sesuai dengan tupoksi masing-masing. Misalkan PU ada lokus stunting di Desa Anjir Pulang Pisau. Nah, kita akan cek jalannya bagaimana, terus MCK-nya bagaimana, terus sanitasinya bagaimana. Kita koordinasikan dengan dinas-dinas lain terkait sehingga desa yang lokus stunting tahun ini kita harapkan tahun depan tidak menjadi lokus stunting lagi. Samping itu juga kita melakukan pembangunan dan peningkatan rumah-rumah pemerintah, bangunan-bangunan pemerintah dan bangunan ibadah yang prioritas yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Ada pembangunan gedung kantor juga dan ada rehab gedung kantor yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, termasuk sarana-sarana pendidikan yang ada di tempat kita ini, baik itu SD maupun SMP sesuai dengan kewenangan kabupaten. Saya pikir itu yang bisa kami laksanakan di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2024 ini. Terima kasih.